Pemirsa, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 1.000 gigawatt peak menargetkan pembangunan selesai dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Program ini sekaligus memperlihatkan perubahan arah pembangunan pembangkit listrik Indonesia yang selama ini masih banyak bertumpu pada pembangkitan dari energi fosil. Program ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam mengubah potensi energi surya Indonesia menjadi kekuatan ekonomi sekaligus fondasi menuju sistem energi yang lebih bersih. Untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Kapoksi fraksi Golkar di Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Pak Bambang, ini PLTS 100 gigawatt itu sudah groundbreaking dan ini diharapkan selesai dalam 3 tahun. Sebetulnya kalau Anda melihat apakah 100 gigawatt dalam 3 tahun itu memang realistis akan bisa dicapai atau seperti apa Anda lihatnya, Pak Bambang? Ya, saya pikir ini suatu program besar daripada Bapak Presiden dan menunjukkan komitmen Indonesia kepada yang namanya transisi energi. Dan kita tahu bahwa salah satu alasan dalam transisi energi ini adalah bagaimana kita ingin meningkatkan ketahanan energi kita. Kita tahu bahwa sekarang ini secara nasional kita masih menggantungkan itu kepada pembangkit listrik tenaga diesel itu kurang lebih sekitar 12 giga, dan itu dalam setahun itu mengkonsumsi kurang lebih sekitar 4,2 juta kiloliter BBM, dan tentu ini kalau kita rupiahkan dengan kondisi sekarang ini kurang lebih sekitar 80 triliun lebih. Nah, dengan menggunakan PLTS tentu biaya-biaya seperti ini akan terhindarkan. Nah, jadi saya pikir ini merupakan satu program besar yang digagas oleh Presiden dan ini sangat mungkin untuk dapat dicapai. Memang 3 tahun ini sesuatu yang challenging, ya, tetapi kita melihat bahwa secara umum bahwa di dalam negeri juga untuk pembangkit produsen panel surya, ya itu sudah ada beberapa. Nah, sehingga saya pikir di dalam beberapa tahun ini akan segera kita akselerasikan. Nah, seiring dengan itu juga kita melihat bahwa PLN juga sebelumnya sudah punya program 17 gigawatt peak yang sekarang diintegrasikan di dalam program 100 giga peak ini. Dari perkembangannya ada, saya melihat bahwa sebetulnya ya PLN pun sebagai operator yang mendapat penugasan ini sudah mengexercise dirinya di dalam bagaimana untuk menjalankan ini. Pak Bambang, kalau kita bagi rata begitu ya, 100 gigawatt dibagi 3 tahun, kita bulatkan 30 gigawatt per tahun. Produksi panel surya yang Anda barusan katakan, Pak Bambang, di dalam negeri hanya sekitar 10 sampai 15 gigawatt per tahun. Butuhnya 30 gigawatt. Untuk soal ini bagaimana, Pak? Ya, tentu ini nanti akan ada satu upaya-upaya langkah percepatan. Yang penting bahwa dengan adanya program ini, tentu ini akan mendorong lebih tumbuh lagi ya industri dalam negeri kita. Dan ini secara langsung akan memicu investasi. Dan ini kan sejalan dengan program-program besar pemerintah di dalam bagaimana menjalankan pertumbuhan dengan mendatangkan investasi. Saya pikir itu nggak ada masalah. Dan memang ini kan terus terang di dalam PLTS kita ini kan TKDN-nya sudah cukup tinggi. TKDN kita kurang lebih hampir 40% ya. Jadi ini bisa dioptimalisasi dengan berbagai macam model sehingga untuk di dalam bagaimana pemenuhan ini dapat tercapai seperti itu. Pak Bambang, payung hukumnya sampai sekarang kita tahu bahwa Perpres khususnya masih digodok di RUN tadi Anda sudah sebutkan, Pak, bahwa PLN RUPTL-nya menargetkan 17 gigawatt PLTS yang Anda sebutkan tadi dimasukkan ke dalam 100 gigawatt itu. Tapi itu 17 gigawatt untuk PLN itu sampai tahun 2034. Sementara total 100 gigawatt ini kan ditargetkan sampai 2029 sudah in place ya. Itu bagaimana, Pak? Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa ini challenging. Ya, ini challenging bahwa program pemerintah ini yang dicanangkan oleh Presiden ini sesuatu yang memang challenging untuk dapat kita laksanakan. Tetapi ini menurut saya manageable, ya, manageable. Jadi kita melihat bagaimana potensi dalam negeri dan juga tentu dengan adanya Perpres itu, ingat bahwa persoalan di dalam bagaimana kita mewujudkan 100 gigawatt peak ini
ini tidak semata-mata persoalan panen surya saja, tetapi juga terkait dengan penyediaan lahan. Saya Oke. tadi berkomunikasi dengan Dirjen Gatrik dan juga tadi berkomunikasi dengan salah satu direksi Ya. PLN Pusat. Ini akan dipikirkan terkait dengan Perpres. Karena memang terkait dengan pengadaan lahan, ini juga perlu campur tangan pemerintah. Dan kita sudah Iya. mendengar bahwa Iya. pemerintah akan turun tangan langsung di dalam penyediaan lahan ini. Untuk kasus misalkan yang kemarin case yang ada di Bali, ini kan Gubernur Bali sudah menyatakan komitmen penyediaan lahan atas 321 hektar. Artinya memang perlu campur tangan daripada pemerintah, terkhusus pemerintah daerah di dalam penyediaan lahan. Pak Bambang, terakhir Pak, pertanyaan saya, ini banyak pengamat, banyak ekonom, banyak praktisi listrik yang mengatakan melihat besarnya tantangan proyek 100 gigawatt peak energi surya ini, sebaiknya ini dibuat dalam bentuk proyek strategis nasional, karena tadi selain masalah lahan, masalah penyesuaian sistem kelistrikan yang sebagian besar masih adalah disesuaikan grid-gridnya dengan pembangkit listrik tenaga uap, maka PSN itu akan lebih mempercepat, mempermudah, dan dalam tanda petik memaksa semuanya untuk bersama-sama mewujudkannya. Ini akan didorongkan oleh DPR atau seperti apa, Pak Bambang? Tentu ini merupakan domain daripada pemerintah, khususnya Kementerian SDM. Kami pada dasarnya mendorong dan mendukung segala bentuk model, skema di dalam bagaimana untuk percepatan ini. Kita tahu bahwa seperti saya sampaikan bahwa 100 gigawatt peak ini challenging, tetapi manageable. Sehingga memang perlu di suatu penanganan yang terpadu ya. Lewat ide dengan PSN juga menurut saya salah satu ide yang cukup baik, cukup bagus. Tetapi PSN ini kan dia per spot. Tetapi tentu pemerintah bisa memilih pada titik-titik mana yang akan difavoritkan untuk pengembangan ini sehingga tercapai dengan total 100 gigawatt peak tersebut. Kita tunggu Pak Bambang tentunya dukungan Anda dan kawan-kawan di DPR supaya kemudian 100 gigawatt peak energi surya ini bisa terwujud. Terima kasih anggota Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya sudah mencerahkan kami. Pak Bambang, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.